20 menit itu closing dikit, kali dulu Belum, videonya. coy. Tambahin closing gitu dong. Dah, belum. Belum. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin berdiskusi mengenai filsafat pendidikan Aristoteles. Sebelumnya kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nezla Salika dengan NIM A1D1241454 dan teman-teman Saya Al-Amin dengan NIM A1D124157. Saya Arif Al Majid dengan NIM A1D1241155. Saya Tatu Putri dengan NIM A1D1241156. Jadi di sini kami akan membahas filsafat pendidikan Aristoteles. Sebelum kami berdiskusi dan bertanya jawab bersama teman-teman, kami akan menjelaskan dulu filsafat pendidikan Aristoteles itu apa sih. Jadi filsafat pendidikan Aristoteles ini menekankan pentingnya pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik fisik, moral, maupun intelektual. Lalu menurut Aristoteles, pendidikan bertujuan untuk mencapai eudaimonia. Apa sih eudaimonia itu? Bisa ada jawab? Selarasan juga. Kebahagiaan. Yang memuaskan, kehidupan yang memuaskan, Kebahagiaan, selarasan. berkembang. Jadi pendidikannya menekankan kepada pengembangan kebajikan, bukan kebaikan ya, kebajikan intelektual dan moral untuk mencapai kemajuan manusia atau eudaimonia tadi. Eudaimonia adalah istilah Yunani yang berarti kesempurnaan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, atau berkat. Dalam filsafat, eudaimonia merupakan konsep sentral dalam etika Aristotelian dan filsafat Helenistik. Jadi intinya tuh untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi mereka. Berarti eudaimonia ini yaitu kebahagiaan atau kehidupan yang baik melalui pengembangan kebajikan atau moral tadi ya. Intelektual. Nah, di sini ada beberapa pandangan Aristoteles mengenai pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan. Aristoteles percaya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter moral dan kebajikan intelektual. Pendidikan harus membantu siswa untuk menjalani hidup yang etis dan rasional. Berarti di sini tujuan pendidikan Aristoteles ialah untuk mengembangkan karakter moral dan kebajikan, seperti rasa keberanian, keadilan, dan kebaikan yang ada pada diri peserta didik. Kemudian ada pendidikan sebagai proses bertahap. Di sini proses bertahap itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan individu dari peserta-peserta didik. Peserta didik harus diajarkan keterampilan fisik dahulu, kemudian barulah moralitas, dan akhirnya kebijaksanaan intelektual. Jadi sebelum anak didik bisa menerapkan apa tuh namanya? Moralitas. Iya, moral tadi, karakter moral tadi, dia harus diajarkan dulu secara fisiknya tuh bagaimana, terus secara moral atau secara sikapnya itu bagaimana, kemudian secara bijaksananya tuh bagaimana. Selanjutnya ada peran negara dalam pendidikan. Nah, di sini dikatakan pendidikan yang baik akan menghasilkan warga negara yang baik, yang akhirnya akan mendukung negara yang kuat dan adil. Nah, itulah pentingnya guru dalam mendidik peserta didik pada tingkat SD tuh, untuk mendidik siswa menjadi karakter yang baik, karakter yang bermoral, yang memiliki rasa kebaikan, keadilan, keberanian, tanggung jawab, ya betul. Yang akhirnya akan mendukung negara yang kuat dan adil. Iya. Betul. Jadi setelah anak didik memiliki rasa moralitas tadi,
dia akan menjadi karakter yang baik. Lalu dari karakter yang baik itu tadi menghasilkan warga negara yang baik. Setelah menghasilkan warga negara yang baik, itulah yang akan mendukung negara menjadi kuat dan adil. Selanjutnya adalah kurikulum berimbang. Pendidikan harus mencakup aspek teoritis dan praktis agar seimbang. Kurikulum yang diajukan Aristoteles mencakup bidang matematika, filsafat, ilmu alam, serta seni dan olahraga. Pelajaran ini untuk memastikan keseimbangan dan pengembangan fisik, moral, dan intelektual. Mengapa ada pelajaran-pelajaran seperti matematika, filsafat, ilmu alam, serta seni dan olahraga? Karena tadi untuk keseimbangan di dalam diri kita, di dalam diri peserta didik. Berarti terdapat seperti- pengembangan fisik, Iya. moral, Dan pengetahuan. Etika. dan intelektual. Nah, Intelektual. dalam untuk pengembangan moral ini bisa belajar dengan filsafat. Filsafat. Nah, tapi Untuk pengembangan pengembangan fisik fisik, bisa seni dan olahraga. olahraga. Untuk intelektual bisa matematika dan ilmu sains tadi. IPA, pengetahuan alam. Karena matematika dan ilmu sains ini itu bisa mengajarkan kita untuk berpikir kritis, untuk berpikir secara mendasar, terus tuh teoritis dan kritis seperti itu. Sedangkan filsafat tadi untuk moral, bagaimana siswa itu Terciptanya bisa siswa yang ya baik, jujur. berpikir kritis mengenai moral, kebajikan. Kemudian ada pendidikan etika. Ini adalah aspek penting dalam pendidikan karena etika adalah pengembangan kebiasaan yang baik, karena tindak-tindakan yang berulang akan membentuk karakter seseorang. Berarti etika itu sangat penting untuk anak pada usia-usia SD gitu kan. Guru harus menerapkan pendidikan etika supaya anak-anak peserta didik bisa mempunyai etika. Di dalam diri mereka sudah ditanamkan etika. Dari kecil. Etika itu adalah kebiasaan yang baik seperti disiplin, jujur, menghormati yang tua, ya betul. Nah, jadi itu kalau sudah diajarkan secara bertahap nanti menjadi kebiasaan, kemudian menjadilah karakter yang pada diri seseorang. Jadi berdasarkan yang telah disebutkan tadi, pandangan Aristoteles ini memberikan dasar kuat bagi pendidikan modern, terutama dalam hal pentingnya keseimbangan antara aspek intelektual dan moral, serta penekanan pada pengembangan potensi penuh individu. Nah, selanjutnya ada peran guru. Peran guru di sekolah dasar menurut pandangan filsafat pendidikan Aristoteles. Ada yang bisa menyebutkannya? Yang pertama adalah bimbingan dan fasilitasi. Peran guru adalah membimbing, menuntun, dan memfasilitasi pembelajaran. Bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, guru harus mendorong pemikiran kritis, mengeluarkan ide-ide yang ada pada peserta didiknya, serta membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman dia sendiri. Berikutnya ada contoh moralnya. Guru hendaknya menjadi contoh perilaku yang berbudi luhur dan menjadi contoh moral yang baik bagi murid-muridnya. Jadi kita sebagai guru harus mencontohkan perilaku yang baik seperti jujur, disiplin, tepat waktu, dan lain sebagainya kepada murid-murid kita. Dimulai dari pembiasaan sehingga akan menjadi karakter, seperti yang dibilang oleh Nezla tadi, menjadi karakter atau kepribadian bagi diri siswa tersebut. Kemudian yaitu peran guru, yaitu bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Kondusif. kondusif, agar siswa itu merasa kalau belajar itu menyenangkan. Iman. Ya seperti dia jadi kayak merasa mau bertanya, mau berdiskusi, jadi gak perlu takut untuk bertanya sama gurunya, gak perlu takut untuk menyampaikan pendapat mereka, tidak perlu malu, tidak perlu Segan. ya, karena tadi dia sudah merasa aman, nyaman, dan itu tadi. Jadi kita harus menciptakan suasana belajar yang nyaman. Siswa merasa Berarti jadi guru tuh sebagai penyedia media atau menjadi fasilitator pada siswa. Selanjutnya itu
ada tahapan pendidikan dari Aristoteles. Yang pertama itu ada tahapan anak usia dini, yaitu dari kecil sampai umur atau usia 7 tahun. Pada tahapan ini berfokus pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan dasar mereka. Jadi pada tahapan ini nih, kita tuh harus mengawasi mereka lah dalam kegiatan. Di sini juga kita tuh membentuk karakter, moral dan etika mereka seperti yang disebutkan oleh saudari Nezla tadi. Yang kedua yaitu ada tahapan pendidikan dasar, yaitu pada usia 7 sampai 14 tahun. Pada tahapan ini ditekankan literasi dan numerasi dasar serta pendidikan jasmani dan seni. Pendidikan moral berlanjut melalui penceritaan dan peniruan perilaku berbudi luhur. Selanjutnya yaitu ada pendidikan menengah, yaitu usia 14 sampai 21 tahun. Pada pendidikan lebih terspesialisasi dan maju mempelajari mata pelajaran seperti tata bahasa, retorika, logika, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di sini fokusnya adalah pada pengembangan nilai-nilai intelektual dan persiapan mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan tinggi, yaitu usia 21 tahun ke atas. Pada tahapan ini berfokus pada filsafat, khususnya metafisika, etika, politik dan ilmu pengetahuan alam. Tahapan ini bertujuan untuk mengembangkan kearifan teoritis dan mempersiapkan individu untuk kepemimpinan dan tugas kewarganegaraan. Jadi itu apa tadi, Rip? Itu tahapan pendidikan menurut Aristoteles. Nah, berikut ada metode pengajaran. Nah, yang pertama pembelajaran praktis dan berdasarkan pengalaman. Jadi menekankan pembelajaran melalui praktik. Pendidikan harus melibatkan kegiatan praktis dan aplikasi di dunia nyata untuk membantu siswa memahami dan menghayati konsep. Berikutnya ada metode dialektika. Dorong dialog dan diskusi untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Jadi kita bikin suasana belajar secara berdialog, berdiskusi, Agar mereka serta siswa mengedepankan pemikiran mereka masing-masing agar mereka menjadi siswa yang aktif dan mampu dalam- mengembangkan pemikirannya. Berikutnya siswa harus belajar kebajikan melalui meniru perilaku baik dan berlatih secara berulang-ulang hingga tindakan baik tersebut menjadi kebiasaan. Biasakan hal-hal baik sehingga menjadi karakter dan melekat pada diri disitulah siswa guru tersebut. berperan menjadi pencontohnya gitu nah. Penanaman Mencontohkan karakter pada siswa tersebut tentang etika, moral. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas mengenai Aristoteles ini, jadi coba kita ini ya, kalian kayak siapkan satu orang satu pertanyaan, nanti siapa yang bisa jawab gitu. Nah, boleh? Pertanyaannya apa nih? Mengenai Aristoteles. Oh, mengenai Aristoteles. Iya, menurut saya. Nanti aku bakal catat, terus kita bikin laporan.
aku cari Rip. Ini pertanyaan aku nih ya. Udah ada yang punya pertanyaan? Udah. Aku sudah. Coba. Bentar. Pertanyaannya, Satu dulu. Satu apa Putri. saja metode pembelajaran Apa saja metode pembelajaran pembelajaran yang dianjurkan oleh Aristoteles? yang dianjurkan Ya. oleh Aristoteles? Nah, ada yang bisa jawab? Dan bagaimana Oh, ada lagi? ya, Dan bagaimana Panjang nian. metode tersebut metode tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan modern? Aku lagi. Nah, Kita tampung dulu. tampung dulu. Aku nak bertanya nih. Bagaimana Arif mengalah ke yang lebih kecil Arif. bagaimana sabar. Bagaimana bisa aku filosofi pendidikan Filosofi Aristoteles. Sudah? Dah. Yuk, Min. Pertanyaan aku singkat saja. Bagaimana Bagaimana menumbuhkan menumbuhkan nilai-nilai moral nilai-nilai moral seperti keberanian, seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan, Kemudian kesederhanaan dan keadilan yang dikembangkan melalui pembiasaan dan praktik yang dilakukan, yang dikembangkan dikembangkan melalui melalui pembiasaan dan praktik pembiasaan. Nah, aku juga punya pertanyaan. Sini aku catat. Apa ya? Kami nggak tahu lah. Pertanyaannya Seperti bagaimana cara kita menerapkan filsafat pendidikan Aristoteles di kehidupan sehari-hari? Oke. Ini yang akan kita diskusikan. apa tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan aku, Ya. bagaimana menumbuhkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan Dan keadilan. melalui pembiasaan dan praktik. Ini buat dari buruk. Aku bertanya mengapa pendidikan Aristoteles ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari itu karena kan kita ini Aristoteles kan lebih menekankan pada berkarakter moral kan. Nah, karakter moral ini penting bukan hanya untuk pendidikan, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari itu juga Betul. penting. Jadi kita harus mengupas bagaimana cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Bukan hanya di bidang pendidikan. Iya, betul. Jadi teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Seperti bagaimana filosofi pendidikan Aristoteles? Kita diskusikan bersama. Apa saja metode pembelajaran yang dianjurkan oleh Aristoteles dalam apa nih? kehidupan Dalam kehidupan Dalam kehidupan, dalam kehidupan. ini dalam Dan bagaimana? dan bagaimana Bagaimana? menerapkan Metode tersebut dapat diterapkan pada pendidikan modern. Metode pembelajaran yang dianjurkan oleh Aristoteles adalah Nah, berikut ada metode atau teori pembelajaran yang dianjurkan oleh Aristoteles dan bagaimana metode tersebut
dapat diterapkan pada pendidikan modern. Seperti tadi pembelajaran pengembangan karakter moral. Dan intelektual. Iya. Apa Cara- tujuan utama pendidikan menurut Aristoteles dan bagaimana itu hubungannya dengan konsep teori? Ini gini loh, misalnya jawabnya tuh kayak apa saja metode pembelajaran dianjurkan oleh Aristoteles. Pertama tadi pengembangan karakter moral. Karakter moral. Nah, bagaimana metode tersebut dapat diterapkan pada pendidikan modern dengan cara mengajarkan siswa untuk bersikap teladan. Seperti guru untuk anak kelas 1 SD, guru mencontohkan sikap teladan dan keadilan, keberanian, kebijaksanaan tadi. Tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab juga. Itu guru contohkan melalui perilaku sehari-harinya. Nanti Contoh kalau dalam keadilan itu tuh kan guru itu Tidak bisa dengan membeda-bedakan tidak siswa. membeda-bedakan siswanya. Nah, jadi dengan cara diterapkan itu, makalah tercipta metode tadi. Bentuk metodenya tuh pengembangan karakter moral. Dan moral. Nah, cara menerapkannya dengan cara guru mencontohkan, gitu. Bukan diajarkan tapi Bukan hanya diajarkan, mencontohkan. tapi Iya, mencontohkan. Terapkan. Bukan hanya Guru langsung menerapkannya. Iya, bukan hanya guru menyebutkan saya anak-anak terus Kita harus Kita harus bertutur adil. kata yang baik, sedangkan Iya. tutur katanya belum tutur kata Iya, dari guru kayak- tersebut belum baik. Iya. anak-anak kita harus memiliki sikap moral yang baik ya, dengan cara kita harus jujur. Jujur. Nah, bukan hanya dengan cara disebutkan saja, tapi guru harus juga menerapkan dalam pembelajaran saat di kelas atau di luar kelas juga boleh. Kayak guru harus jujur, mengajarkan anak-anak jujur tadi kan. Guru juga harus mengajarkan anak-anak adil, mengajarkan anak-anak untuk tidak egois. Tanggung jawab. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada pertanyaan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kesederhanaan dan keadilan yang dikembangkan melalui pembiasaan dan praktik. Nah, yang pertama itu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh tadi cara menumbuhkannya tadi ya pertama-tama melalui guru mencontohkan. Kemudian anak-anak menirukan. Lalu menjadilah kebiasaan. Ya, betul, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas positif. Iya. Ciptakan kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai tersebut seperti keadilan, keberanian, tanggung jawab. Misalnya, ajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela yang memerlukan keberanian dan empati. Iya, selain itu ini juga bisa kayak secara besarnya itu kan sukarela, acara sukarela tadi. Ini juga bisa diterapkan dengan cara berdiskusi. Guru bisa melakukan diskusi di kelas untuk melihat nilai moral siswa itu sudah sampai di mana. Beranikah dia untuk Mengemukakan pendapat. mereka? Beranikah Atau dia untuk bertanya? untuk bertanya? Beranikah dia untuk adil? Nah, tetapi kalau adil ini astagfirullah. Lanjutkan. Tidak masuk. Tetapi kalau keadilan ini bisa guru mencontohkan dulu. Guru betul. mencontohkan adil, saya tidak membeda-bedakan siswa. Membeda-bedakan siswa. Nah, kemudian setelah siswanya melihat tuh kalau gurunya tidak membeda-bedakan siswanya, nanti dia mengikuti. Jadi dia tidak akan membeda-bedakan teman. Ya, betul. Yang Atau bisa juga dengan yang berbeda budayanya, berbeda warna kulitnya, berbeda bentuk rambutnya, berbeda gaya bicaranya, berbeda agamanya. Tuh, jadi itu bisa. Sebenarnya banyak cara ya kan untuk Iya, menemukan nilai tersebut. banyak caranya. Jadi seperti yang Nazla bilang, ada refleksi dan diskusi. Juga ada itu penegakan dan pemberian penghargaan. Jadi penghargaan Yes. untuk perilaku baik. Jadi kita berikan seperti reward Iya, bagi seperti siswa yang misal ada berperilaku siswa baik. yang jujur gitu. Terus nanti kalau dia jujur kita beri Beri apresiasi. Ya, betul. Atau kita kasih dukungan. Contoh ya, kita mengasih pekerjaan rumah. Ternyata ya dia tidak buat tapi dia berani untuk jujur dan mau bertanggung jawab atas perilakunya, berarti kita support sehingga dia gimana ya? Nah,
sehingga dia selanjutnya bisa Nah. mengerjakan Iya, tanpa- pekerjaan rumah. bisa bertanggung jawab lah. Nah, jadi di kesimpulannya ini kan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai moral tadi kan. Nah, kesimpulannya itu bagaimana peserta didik bisa menumbuhkan nilai moral itu tergantung pada gurunya. Kalau gurunya ini menerapkan di depan anak-anak. Kebajikan, menerapkan kebajikan. Pokoknya kalau gurunya tuh udah moralnya bagus, teladan, Memberikan itu contoh pasti- yang baik. Iya, Memberikan contoh itu yang pasti guru Anak-anaknya gurunya, ngikut anak-anaknya. gitu Iya, deh. maksudnya itu, Anak-anaknya iya, ngikut iya. gitu. Iya, jadi anaknya juga moralnya baik kalau gurunya moralnya baik. Tapi kalau gurunya moralnya hancur, udah hancur. anak-anaknya juga bakalan hancur moralnya. Betul. Soalnya gurunya sebagai panutan, sebagai contoh bagi Iya. siswa-siswanya. Jadi secara garis besarnya bagaimana menumbuhkan nilai moral ini berdasarkan gurunya. Murid adalah cerminan dari gurunya. Iya, betul. Guru adalah cerminan dari muridnya. Kalau gurunya baik, otomatis muridnya baik. Yang pertama terbalik lah. Terbalik kan? Berarti Murid cerminan. Lalu Cerminan kemudian guru. pertanyaan bagaimana filosofi pendidikan Aristoteles? Nah, jadi itu Pahyo. Filosofinya. Filosofinya itu untuk mencapai kehidupan yang baik adalah dengan kebijakan moral dan etika. Nah, untuk mencapai kehidupan yang baik itu kita tuh harus Juga mempunyai tidak cukup kita dengan mempunyai nilai apa kalau pendidikan intelektual. Oh iya, iya. Intelektual saja, tapi nilai akademik saja. akademik itu- saja yang tinggi. Nah, Tetapi tapi kita harus moral dan punya etika gitu. juga mempunyai moral dan etika. Gak apa-apa kita bodoh, asalkan Nah. kita mempunyai etika Dan adab, moral. dan moral. Betul. Dahulukan adab. Nah, kemudian bagaimana cara kita menerapkan filsafat pendidikan Aristoteles di kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana, Nes? Apa? Bagaimana Cara kita menerapkan filsafat pendidikan Aristoteles di Di kehidupan kehidupan sehari-hari dengan cara kita menunjukkan Oh. sikap kebajikan moral di lingkungan kita, di lingkungan Ya. rumah kita dengan Contohnya dengan dalam masyarakat ya, kita tuh kalau ada kegiatan gotong royong, perkumpulan semacamnya kita ikut berkontribusi gitu nah kepada masyarakat. ya selain itu saat kita lagi berkumpul di tengah masyarakat, Ah. kita menunjukkan sikap kita yang jujur, yang adil Sopan. dan yang dan kita menunjukkan juga empati kita terhadap masyarakat lainnya dalam kegiatan kita tadi. Jadi nanti mungkin ada anak-anak atau masyarakat warga-warga yang lain, nah melihat kita bersikap seperti itu, nanti mereka akan cenderung mengikuti, apalagi anak-anak. Betul. Anak-anak itu pasti meniru, kan anak-anak itu masa-masanya meniru banget, gitu kan. Kita Apalagi dalam anak SD. ya betul. Dan masyarakat tuh kita juga harus menghargai perbedaan lah. Soalnya di masyarakat tuh kan banyak, kita tuh berasal dari semua penjuru di Indonesia nih kan, berbagai macam latar belakang suku, ras kan dan sebagainya kan. Nah, jadi kita tuh saling menghargai lah, tidak boleh kita tuh kayak mendiskriminasi suatu ras atau gitu nah. Nah, harus saling toleransi. Toleransi. Ya, jadi ada juga pembiasaan kebajikan. Itu caranya kita menunjukkan kalau kita tuh mempunyai sikap kedisiplinan. Kayak tidak terlambat saat dalam misalnya kalau ada organisasi di masyarakat tuh kan, kita kumpul ya jam segini. Nah, nanti kita datang pas di jam segitu. Atau sebelumnya juga lebih baik. Jadi menunjukkan bahwa kita itu memiliki sikap disiplin. Tepat waktu. Iya, tepat waktu, tidak terlambat, Tidak tidak menyepelekan lah. Tidak molor. Tapi jika benar ada hal yang mendesak, Betul. boleh. Tapi kita harus menjelaskan dengan Iya. baik. Jadi kepada aku mereka. pengen tanya sama teman-teman nih. Teman-teman udah ada juga disiplin belum dalam diri masing-masing? Aku ada sih, tapi Ya. belum sepenuhnya disiplin. Karena kadang ada masalah dalam Hidup. Iya sih. Ini setidaknya kita berusaha untuk disiplin. Untuk menjadi lebih baik Tepat lagi. waktu. Nah, ada pertanyaan terakhir.
Apa syarat mencapai eudaimonia? Jadi apa? Apa? Eudaimonia. Yang tadi yang kita bilang ini kebahagiaan atau kehidupan yang baik. Oh, itu tadi lah, dengan kebijakan moral dan etika tadi. Ya, dengan berpikir logis juga. Dengan menjaga keseimbangan antara emosi, perilaku, dan tindakan kita. Betul sekali. Setelah kita bertanya jawab, apakah kalian bisa membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kita diskusikan ini? Kesimpulannya yaitu adalah filsafat pendidikan Aristoteles menekankan pengembangan kebajikan intelektual dan moral untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan sejahtera. Nah, filsafat ini menganjurkan pendekatan pendidikan yang terstruktur dan holistik yang dipandu oleh prinsip-prinsip pembelajaran praktis, pembiasaan, dan pengembangan kebajikan dengan tujuan akhir mempersiapkan individu menjadi warga negara yang berbudi luhur dan bertanggung jawab di masa depan nanti. Itu kan menurut Arif. Ya, Kalau menurut menurut- aku tuh kesimpulannya filsafat pendidikan Aristoteles tuh menekankan bagaimana kita bisa mencapai eudaimonia kita tadi, yaitu kebahagiaan, keseimbangan, keselarasan kita untuk dengan cara pengembangan moral, berpikir logis, dan menjaga keseimbangan antara emosi kita, perilaku kita, dan tindakan kita. Nah, terus bagaimana maksudnya itu kesimpulan mengenai bagaimana cara menumbuhkan nilai moral itu tadi dengan cara kita melihat, menerapkan, membiasakan, lalu mempraktikkan dulu, baru membiasakannya. Nah, kalau kita menirukan yang baik, pasti kita juga akan baik. Seperti kalau guru kita baik, teman kita baik, kita juga baik. Kalau berteman sama teman yang Jika teman jahat, Ya, kita juga jahat. baik. Jangan kita jahat juga. ya kita kalau diri kita baik, tapi kan kalau Tergantung kita kalau- memfilter. Iya betul. Tergantung kita menyaring. Apalagi anak SD, nih temannya suka bully nih, nanti dia nyaman temanan sama tukang bully, nanti dia bakal jadi ikut tukang bully. Ngikut-ngikutan Nah, nanti jadi, ya dia. Jadi pentingnya kita sebagai guru penasihat. itu tuh tadi misalnya Menasehati. udah tahu ada anak murid kita yang tukang bully, Iya, jangan kita nasehati, diam. kita nasehati, tidak boleh Jangan bully. didiamkan. Nah, nanti kalau sudah dia tidak mempan lagi dinasehati, itu boleh kok memberikan hukuman, tapi hukuman ringan, Iya. supaya ada efek jerah dalam dia sudah membuli temannya tadi. Nah, itu Betul, kesimpulannya tuh. Jadi Guru harus baik, guru harus teladan, guru harus bermoral. Guru tidak boleh cacat moral. Baik. Siap. Jadi kesimpulan dari menurut Nizla dan Arif, sekarang menurut aku. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari filsafat pendidikan menurut Aristoteles ialah yang pertama, tujuan dari pendidikan tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mencapai eudaimonia, untuk kebahagiaan sejati. Yang kedua ialah keseimbangan intelektual dan moral. Jadi keseimbangan antara ilmu apa tadi? Bukan emosi. Akademik, Oh, akademik dan moral. Akademik dan moral. Akademik dan moral. Nah, Nah, jadi Etika. itu yang kedua. Yang ketiga ialah pembelajaran melalui pengalaman. Jadi Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Pengalaman praktis dan refleksi Oh, adalah seperti- kunci untuk memahami dan menginternalisasi Berarti nilai-nilai. kayak belajar, guru harus menerapkan belajar itu bukan hanya dengan buku, tetapi dengan melakukan praktek yang akan iya, menjadikan betul. sebuah pengalaman. Pengalaman bagi Betul. siswa-siswanya. Iya, betul. Yang keempat ialah peran pendidik atau peran guru. Jadi pendidik berfungsi sebagai teladan, sebagai fasilitator dalam proses pendidikan, membantu siswa untuk mengembangkan potensi dan karakter dari diri siswa tersebut. Nah, dan yang terakhir ialah keterlibatan dalam komunitas. Pendidikan harus melibatkan interaksi sosial dan kontribusi kepada masyarakat. Keterlibatan dalam komunitas memperkuat nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Jadi kayak apa tadi? Tidak berfokus pada Kepada pendidikan pendidikan. akademik saja, tetapi juga Moral. dalam pendidikan Bentukan moral. organisasi. Moral dalam bermasyarakat. Masyarakat. Ya, di organisasi sekolah atau organisasi masyarakat, kita juga Masyarakat. harus mengikuti hal itu supaya tidak supaya tercipta ke Ke apa? Apa sih bahasanya? kehidupan yang
Maksudnya supaya seimbang tadi loh. Oh, Ya, terciptanya udah, keseimbangan Keselarasan. antara Iya. akademik dan moral. akademik dan moral etikanya. Jadi bukan hanya berfokus pada pendidikan kita sendiri, Iya. tapi juga Kehidupan dalam kita. kehidupan masyarakat Kehidupan yang masyarakat. lain. Kayak dengan cara kita bergabung ke organisasi, kita mencontohkan sikap kita yang baik. Nah, nanti orang mencontoh sikap kita yang baik, itu kan jadi namanya selain peduli pada diri sendiri, peduli juga dengan orang Lain. lain. Ya, jangan kayak lo kata bapak tuh jangan memiliki mental monyet. Nah, betul. Ya. Betul. Membiarkan, Ada yang tahu? membiarkan dan Kok membiarkan? Mental monyet. Memikirkan diri sendiri. Oh, kan. Mementingkan diri sendiri. Nah, kalau menurut Kak kesimpulannya apa? Menurut saya kesimpulan filsafat pendidikan Aristoteles yaitu yang pertama sebagai pengembangan karakter yang bertujuan untuk membentuk individu yang baik. Yang kemudian yang kedua yaitu keseimbangan dan kebajikan. Aristoteles menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan atau golden man dan mengembangkan kebajikan sebagai panduan dalam bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu rasionalitas dan pemikiran kritis. Pendidikan harus mendorong penggunaan akal budi dan berpikir kritis sehingga individu dapat membentuk keputusan yang bijak kalau dan kamu internasional rasional. tak gitu. Kemudian keterlibatan sosial, interaksi sosial dan kontribusi terhadap masyarakat dianggap penting. Pendidikan juga harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas. Kemudian pendidikan seumur hidup. Proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi berlanjut sepanjang hidup. Pencarian pengetahuan Tapi dan sampai pengembangan diri berlanjut adalah sampai bagian yang integral lahat. dari Berlanjut sampai ke yang lahat. Apa? Iya, tuntuklah Tentulah ilmu dari ayunan sampai ke liang Ya, lahat. betul, sampai Hmm. ke yang lahat. Tentulah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi teman-teman itulah diskusi kami kelompok 7 dari ruang 5 Tentang filsafat pendidikan menurut Aristoteles. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Amin. Saya Ariel Manji. Saya Netra Salika. Saya Tatu Putri. Saya Pamit Arif undur Yamaji. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.